Selamat pagi ya. Hari ini kami mau melakukan edukasi pembuatan eco-engine. Jadi sebelumnya ini buah-buah ini akan kita cuci agar bersih kulit buahnya sehingga nanti tidak menimbulkan bakteri ya. Jadi ini ada beberapa macam nanti kulit buah yang akan kita buat diuraikan jadi eco-engine. Nah sekarang dicuci dulu sebelum kita lanjut pembuatan eco-engine-nya. Dan ini sudah bersih, iya. Ya, ada Bu, ini sudah bersih. Ada buah-buahan yang sudah bersih. Nah, beberapa alat yang kita gunakan ini ada botol stopless yang sedang, kemudian ada pisau, ya kan? Kemudian ada gelas ukur, ada sendok mengaduk, ada telenan, kira-kira begitu. Ada juga timbangan di sebelah sana, ada skot, kemudian ada molasenya. Ya, mungkin itu saja dulu untuk persiapan mau pembuatan edukasi dan juga simulasi. Terima kasih. Selamat siang, saya Mestiana BL Karo. Saya dapat tutup dulu. Saya Melinda Salati. Selamat siang kami ucapkan pada hari ini kami akan mengadakan FGD di TK Santo Fransiskus Assisi Deli Tua dengan topik eco-engine. Jadi hari ini kami memberikan materi kepada seluruh guru TK yang ada di TK Santo Fransiskus Assisi Deli Tua tentang eco-engine. Terdiri seperti misalnya apa itu eco-engine, bagaimana cara membuat eco-engine, apa bahan-bahan eco-engine, kemudian bagaimana prosesnya sehingga nanti dapat menjadi luaran dari eco-engine itu sendiri. Kemudian bagaimana melakukannya dan prosedurnya nanti di dalam PPT ini akan saya terangkan bersama dengan kedua teman saya dan juga seluruh guru TK di Santo Fransiskus Assisi Deli Tua ini. Kemudian nanti pada akhirnya juga setelah ada luaran eco-engine, kami juga akan menerangkan tentang apa yang bisa dilakukan dari hasil eco-engine ini. Nah, di dalam topik ini nanti yang akan kami terangkan juga adalah bagaimana cara membuat bedak dingin dari eco-engine, sampo cair dari eco-engine, dan juga sabun padat ya dari eco-engine. Begitu FGD kami hari ini, mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Salam dari kami, salam Santa Elizabeth. Ngences. Baik, selamat pagi Ibu dan Suster. Pada hari ini kita akan mendengarkan materi eco-engine dari Suster Mestiana Brukaro. Jadi pada kesempatan ini nanti kalau ada suster dan ibu-ibu yang mau bertanya, boleh dipersilahkan ya. Baik, untuk kesempatan ini dipersilahkan Suster untuk mempresentasikan materi tentang eco-engine. Tahun lalu ya. Oke. Maka kita kemarin itu mengangkat judul adalah PKM, yaitu judulnya hebatnya Ngences. Ngences ini artinya ngeracik ekonomi dengan cairan eco-engine sayang. Jadi kami berikan dulu materi tentang eco-engine, nanti kami akan simulasi bagaimana membuat eco-engine dan tahapan-tahapan berikutnya. Tapi di sini nanti ada ya, kalau banyak itu buah yang tidak laku, jadi sering saya lihat dibuang. Itu sebenarnya, makanya selama di Deli Tua ini saya sering buat eco-engine di kamar cuci kita itu, kan ada box-box itu karena keprihatinan di pasar Deli Tua. Kalau selama ini saya nggak berminat sebenarnya. Waktu saya di kesannya setiap sore saya lihat itu kan tidak semua laku yang dipajang itu. Hanya nanti mungkin itulah usaha kita mendekati mereka. Kalau kita kalau boleh sisihkan sama kami yang tidak laku itu sambil lewat kita ambil. Begitu nanti ke depannya. Nah, eco-engine ini juga salah satu seruannya. Ini bagian daripada Laudato Si, menjaga alam dengan memelihara sampah. Fermentasi campuran sisa organik, buah dan sayur.
Tapi di dalam buah dan sayur ini ada nanti jenis yang tidak, contoh kulit salak itu tidak boleh, kulit apokat, kemudian kulit durian itu tidak bisa. Maka nanti ada jenis-jenisnya sudah kami contohkan, gitu ya. Kemudian gula merah dan air, itu saja bahannya. Sisa buah, sisa sayuran seperti yang ada di komunitas itu. Karena kami setiap hari itu minum jus, jadi sisa-sisa itu tak pernah terbuang. Kalau terbuang itu, jadi kami komit itu makan itu box sisa buah itu udah berjalan itu. Jadi sisa sayuran juga bisa, jadi ampas kopi juga bisa dan lain-lain, kecuali kulit-kulit yang keras. Kulit durian tidak bisa, kulit salak tidak bisa, ya. Yang tidak menghasilkan penguraian kulit buah apapun tidak bisa kalau nggak bisa diuraikan. Karena contoh kayak kulit durian kita tanam aja di tumpukan sampah, lama dia baru terurai. Apalagi kita kasih di endapan molase dan air, pasti lebih lama lagi. Jangan kilo molase, molase ini bebas. Boleh gula putih, boleh gula merah, boleh madu. Ya. Iya. Jadi kalau kita lihat misalnya harga pasaran sesuai dengan target ekonomi, gula merah dengan gula putih sekarang lebih murah kayaknya gula merah. Tapi kadang-kadang lebih murah juga gula putih, tergantung kita mau buat yang mana. Tapi lebih harum itu adalah gula merah. Kemudian yang kedua itu 3 kg kulit buah. Ya, jenis buahnya yang tadi boleh apel, pir, jeruk, nanas, mangga, semangka, melon, pisang, pepaya, kemudian tomat. Tadi ada 10 macam jenis kulit buah. itu bisa dicampur sayur sama buah itu. Sisa-sisa sayuran sama kulit buah tadi bisa dicampur kah, atau dia khusus buah aja atau sayur aja gitu? Ya, baik. Kalau seluruhnya ini adalah kulit buah, jadi wangi-wangi daripada jenis-jenis buah yang kita kasih tadi di campuran itu dan pakai molase gula merah, dia lebih sedap daripada wangi campuran kulit buah dan sayur. Nah, jadi kalau kita mau buat sayur juga bisa, nanti kita campur dengan kopi supaya sisa ampas kopi, supaya wanginya tidak seperti wangi sayuran yang agak busuk. Aku bilang kan harus buah yang bersih, jangan ada ulatnya. Kalau kulit beras dicuci lagi gitu. Jadi yang dipakai yang untuk bahannya itu buah yang bersih atau boleh diambil di pasar gitu. Iya, baik Ibu. Yang bersih kita tanam, boleh yang busuk tapi kita buang yang busuk itu loh, bukan yang busuk itu kita tanam. Bukan kulit buah yang busuk itu kan. Kadang kalau di pasar kan jeruk misalnya ini satu keranjang udah layu, udah berhari lah nggak habis, ya kan, udah keriput lah dia. Ada yang busuk, ada yang ulatan, ada yang keriput, ada yang udah berair, dibuang lah misalnya, kita ambil ya kan. Nah, kita cuci, bukan maksudnya yang udah ulatan itu kita masukkan, bukan. Kita cuci, walaupun dia ulatan tetap kita ambil, kita bersihkan, kita cuci. Jadi mana yang enggak juga lah yang busuk-busuk kali ya Bu. Janganlah yang busuk juga kita masukkan. Harapannya kan tadi gini, supaya ulat yang ada di dalam itu tidak masuk, kita bersihkan dia. Jadi kan tadi udah berkumpul kan, ada yang kena air karena pecah, ada yang memang udah layu, ada yang peot, ada yang memang udah busuk. Nah, jadi kita bersihkan lah itu, dicuci. Maksudnya kulit buah yang bersih itu yang sudah dicuci. Tadi pakainya itu 15 sampai setengah jam. Jadi nanti wajah kita ini kayak diperas ini. Nanti kutunjukkan wajah mahasiswa itu ya. Oke, itu dia ada. Neko enzim bisa melepuh. Iya, harus ada sediaannya. Sama tadi dengan ini nih. Ini materinya banyak loh. Sampai ada di sini apa minyak zaitun, minyak kelapa, daun kelor.